wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bagaimana cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Perkenalkan, nama saya Novia Kusumawardani dengan NIM 22190348 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Kelvin Fadilah, NIM 22190351. Kenalkan, saya Fawaz Ryan Nasfi, NIM 22190359. Yang pertama, kita akan membahas definisi wajib pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP yang baru, definisi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, wajib pajak dibedakan menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Wajib pajak pribadi adalah subjek pajak yang memiliki penghasilan atau usaha sendiri, atau memiliki pekerjaan tidak bebas atau karyawan, yang penghasilannya di atas pendapatan tidak kena pajak PTKP, yaitu 15.840.000. Nah, selanjutnya di Indonesia setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai NPWP yang berguna untuk sarana dalam melaksanakan administrasi perpajakan, tanda pengenal diri dan identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, serta untuk dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan dan menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Nah, selanjutnya ada wajib pajak efektif atau wajib pajak aktif. Itu adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara efektif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Adapun kriteria wajib pajak efektif adalah yang pertama, menyampaikan SPT masa atau SPT tahunan. Yang kedua, melakukan pembayaran pajak. Yang ketiga, diketahui adanya kegiatan usaha dari wajib pajak. Yang keempat, diketahui alamat wajib pajak. Selanjutnya ada wajib pajak non-efektif. Wajib pajak non-efektif adalah wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, namun belum ditetapkan dan dilakukan penghapusan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai wajib pajak non-efektif, maka yang pertama, tidak melaksanakan kewajiban penyampaian SPT. Yang kedua, tidak diterbitkan surat teguran sekalipun tidak menyampaikan SPT, terhitung sejak ditetapkan sebagai wajib pajak non-efektif. Yang ketiga ada tidak diterbitkan surat tagihan pajak STP atas sanksi administrasi karena tidak menyampaikan SPT, terhitung sejak ditetapkan sebagai wajib pajak non-efektif. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, diperlukan kepatuhan wajib pajak yang didorong oleh penegakan peraturan dan kepatuhan atas dorongan dari dalam diri wajib pajak yang disebabkan oleh kepercayaan terhadap otoritas pajak pemerintah. Teori kepatuhan wajib pajak. Menurut Rahayu, kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak, memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan juga perilaku yang taat hukum. Secara konsep, kepatuhan diartikan dengan adanya usaha dalam mematuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi. Menurut Siti Kurnia Rahayu, ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Apa sih kepatuhan formal? Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.
Kemudian merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544 KMK.04 tahun 2000. Kemudian dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu tentang kriteria kepatuhan wajib pajak menjelaskan bahwa yang pertama, tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam tahun terakhir. Yang kedua, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Yang ketiga, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. Yang keempat, dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak karena dilakukan pemeriksaan koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%. Dan yang terakhir, wajib pajak laporan keuangan yang untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pertama, faktor kesadaran perpajakan. Kesadaran perpajakan ini dapat sama dengan sikap patuh tanpa sikap kritis. Indikatornya meliputi mengetahui fungsi pajak, kesadaran dalam membayar pajak. 2. Faktor petugas pajak. Dirjen Pajak Ahmad Fuadi Rahmani mengatakan bahwa petugas pajak adalah pihak yang seharusnya menegakkan aturan perpajakan. Petugas pajak diharapkan simpatik, bersifat membantu, mudah dihubungkan, dan bekerja dengan jujur. Dari beberapa penelitian terhadap adanya perbedaan hasil penelitian seperti dari penelitian Novitasari tahun 2007 yang memperoleh hasil bahwa faktor sikap fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian dari Jatmiko tahun 2006 menyatakan bahwa faktor sikap fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Indikator sikap fiskus ditunjukkan dengan pertama, sikap profesionalisme. Faktor hukum pajak. Faktor hukum pajak adalah dasar mengetahui dari wajib pajak untuk melakukan kepatuhan perpajakan. Hasil penelitian oleh Novitasari 2007 menunjukkan bahwa faktor hukum pajak tidak memiliki terpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Indikator hukum pajak ditunjukkan dengan adil, equality, daya pikul, dan peraturan yang tidak memihak. 4. Faktor sikap rasionalisme. Sikap rasional adalah pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya memenuhi kewajiban pajaknya. Ditunjukkan dengan pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajak dan risikonya akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak. Selanjutnya, strategi-strategi yang diperlukan untuk supaya masyarakat memiliki kesadaran dalam membayar pajak. Pertama, memperbaiki pelayanan agar wajib pajak mau membayar pajak secara sukarela. Perbaikan pelayanan perlu dilakukan karena dalam praktik di lapangan masih ada ketidakpuasan terhadap pelayanan pemungutan pajak. Kedua, meningkatkan jumlah tenaga pemeriksa di Rektorat Pajak untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum. Selanjutnya, melakukan kegiatan sosialisasi maupun edukasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran pajak atas pentingnya membayar pajak. Hal ini dapat dilakukan melalui sosial media. Selanjutnya yaitu melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk menguatkan moral dan integritas pajak dalam menjalankan tugas secara profesional. Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kualitas pelayanan harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan yang berkualitas harus diupayakan dapat memberikan 4K, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Sekian dari kelompok kami mengenai meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.